Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vira Khairunisa. Jadi, video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan. Berfilsafat itu berarti berpikir, tapi berpikir itu tidak berarti berfilsafat. Nah, hal ini disebabkan oleh berfilsafat berarti berpikir yang bermakna. Dalam arti berpikir itu ada manfaat, makna, dan tujuan, sehingga mudah untuk direalisasikan dari berpikir itu. Karena sudah ada acuan dan tujuan yang pasti, sudah ada planning serta contohnya. Dan yang paling utama, hasil dari berpikir itu bermanfaat bagi orang banyak. Nah, tapi berpikir itu tidak berarti berfilsafat, karena isi dari berpikir itu sendiri belum tentu bermakna atau mempunyai tujuan yang jelas di sini. Nah, tapi berpikir itu tidak berarti berfilsafat, karena isi dari berpikir itu sendiri belum tentu bermakna atau mempunyai tujuan yang jelas, atau mungkin hanya hayalan saja. Nah, berfilsafat itu dapat diartikan sebagai berpikir secara mendalam sampai pemahaman serta hakikat. Filsafat bukanlah suatu disiplin ilmu, maka sesuai dengan definisinya, sejarah dan perkembangan filsafat tidak akan pernah habis untuk dibahas. Dalam perkembangannya, filsafat berkembang melalui beberapa zaman, yaitu diawali dengan zaman Yunani kuno, zaman kegelapan, zaman pencerahan, awal modern, dan zaman postmodern hingga saat ini. Filosof pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam di zaman Yunani kuno adalah Thales. Ia mengatakan bahwa asal alam adalah udara, karena unsur terpenting bagi setiap makhluk hidup adalah udara. Udara dapat berubah menjadi gas seperti uap dan benda padat seperti es. Dan bumi ini juga berada di atas udara. Selain Thales, terdapat pula beberapa ahli lainnya. Di antaranya adalah Herakleitos, Parmenides, Plato, dan lain-lain. Puncak keemasan pada masa Yunani kuno ini dicapai pada masa Socrates dan Aristoteles. Zaman kegelapan dimulai dari abad 12 hingga 13 Masehi. Pada masa ini terjadi pertentangan antara gereja yang disampaikan oleh pastor dan para raja yang pro dengan para ulama filsafat. Pada masa ini, filsafat mengalami kemunduran. Para raja membatasi kebebasan berpikir sehingga filsafat seolah-olah mati. Ilmu menjadi beku, kebenarannya hanya menjadi otoritas gereja. Gereja dan para rajalah yang berhak mengatakan dan menjadi sumber kebenaran. Selanjutnya, pada zaman modern, perkembangan filsafat mulai ditandai dengan munculnya berbagai pemikiran-pemikiran, yaitu rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Aliran rasionalisme dipimpin oleh René Descartes dan aliran empirisme yang dipimpin oleh David Hume, sedangkan aliran kritisme dipimpin oleh Immanuel Kant. Kemudian perkembangan filsafat tidak berhenti pada zaman modern, namun filsafat berkembang hingga zaman postmodern. Zaman postmodern ini terjadi pada abad 18 hingga 19 Masehi. Pada abad ini banyak bermunculan aliran-aliran. Contohnya positivisme, marxisme, eksistensialisme, pragmatisme, no-kantianisme, neotomisme, fenomenologi, hedonisme, dan kapitalisme. Pendidikan itu membutuhkan filsafat, karena masalah-masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan yang dibatasi pengalaman, tetapi masalah-masalah yang lebih luas, lebih dalam, serta lebih kompleks yang tidak mungkin dapat dijangkau seluruhnya oleh sains atau ilmu pendidikan. Seorang pendidik, baik sebagai pribadi maupun sebagai pelaksana pendidikan, perlu mengetahui filsafat tentang pendidikan, karena tujuan pendidikan senantiasa berhubungan langsung dengan tujuan hidup dan kehidupan individu maupun masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
Nah, jadi ruang lingkup filsafat pendidikan itu sendiri terbagi menjadi 3, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat itu sangat diperlukan bagi guru pendidikan agama Islam. Filsafat ini berfungsi sebagai perletak dasar bagi kerangka sistem pendidikan yang akan berfungsi dalam mengaplikasikan ajaran agama Islam oleh seorang pendidik, yang tujuannya identik dengan tujuan yang akan dicapai oleh ajaran Islam itu sendiri, guna untuk menjadikan para pelajar dapat berpribadi yang baik dan berbudi luhur. Nah, jadi filsafat pendidikan Islam ini sangat-sangat diperlukan untuk para guru pendidikan agama Islam.